Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 8 MTS Al-Falah. Hari ini kita udah masuk bab 2 ya, tentang koordinat kartesius. Nah, sebelumnya udah pada familiar belum nih sama istilah koordinat kartesius? Materi ini cukup mudah ya. Yuk kita bahas satu-satu. Pokok bahasan pada bab ini, yang pertama ada pengertian dan konsep. Kemudian kita akan bahas menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius, posisi titik ya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan posisi bidang bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Kemudian kita memahami posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Titik asal itu 0,0 dan titik tertentunya itu bernilai A, B. Kemudian yang terakhir kita bisa membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Pengertian dan konsep sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan suatu letak atau titik di dalam grafik. Nah, sistem koordinat ini dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar atau horizontal dan garis tegak atau vertikal. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita punya garis mendatar atau disebut sumbu X. Nah, atau disebut juga sebagai apsis. Nah, kita juga punya garis tegak yang disebut sumbu Y atau ordinat. Jadi yang mendatar itu X, yang tegak itu Y. Jangan terbalik ya. Perlu diingat juga nama lainnya, sumbu X itu apsis dan sumbu Y itu ordinat. Nah, kalau ke kanan berarti X-nya positif, kalau ke atas Y-nya juga positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ke kiri X-nya negatif dan kalau ke bawah Y-nya bernilai negatif. Nah, sistem koordinat kartesius ini, ada istilah namanya kuadran. Nah, pojok kanan atas ini nih, wilayah ini namanya kuadran 1. Kalau pojok kiri atas ini kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, dan kanan bawah kuadran 4. Contohnya, tentukan letak kuadran dari tiap titik di bawah ini. A 3,2, B min 4,1, C min 5,2, dan D 7,3. Perlu diingat, kalau menuliskan koordinat itu harus X dulu, baru Y. Jangan terbalik ya, jangan Y dulu, baru X. Oke, titik yang A, 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. Titik X-nya yang mendatar di sini 3, Y-nya di sini 2. Berarti titiknya ada di tengah-tengah sini ya, titik temunya. Ini titik A. Kemudian titik B, min 4,1 berarti X-nya min 4 dan Y-nya 1. Berarti titik temunya di sini. Di sini berarti titik B ya. Kemudian titik C, min 5, min 2. Berarti X-nya min 5. X-nya min 5 di sini ya. X-nya min 5, kemudian Y-nya min 2 di sini. Kita tarik garis, titik temunya ada di tengah-tengah sini. Berarti ini adalah titik C. Terakhir, titik D yaitu 7, min 3. Berarti X-nya 7 dan Y-nya min 3. Berarti Y-nya di sini, min 3. Nah, titik temunya ada di sini, titik D. Oke, next. Titik A 3,2 berada di kuadran 1 ya. Di sini wilayahnya kuadran 1. Kemudian B itu di sini adalah wilayah kuadran 2. Kemudian C ada di kuadran 3 dan titik D berada di kuadran 4. Gitu ya. Oke, next. Pembahasan yang kedua, menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita udah punya posisi nih. Ada titik A, B, C, D, dan E. Oke, pertama titik A dulu. Titik A itu berada di X-nya berapa nih? 4 ya. Titik temunya di sini nih. 4 sama Y-nya 2. Berarti bisa kita tulis A itu koordinatnya 4,2. Next, yang B. Yang B itu, ini titiknya ada di sini ya. B itu ada di sini nih. Oke, B. B itu berada di titik X-nya 5, kemudian Y-nya 0. Berarti koordinatnya B adalah 5,0. Yang C. Yang C X-nya berapa nih? Yang C kan X-nya di sini ya. Berarti X-nya 0, kemudian Y-nya 3. Berarti C itu 0,3. Yang D. X-nya yang mana dulu nih? X-nya yang mendatar. Berarti yang ini, min 6 X-nya, kemudian min 4 Y-nya.
Jadi titik D adalah min 6, min 4. Terakhir E. E itu berarti X-nya ada di sini ya, titik temunya ya. 1, min 7. Berarti X-nya 1, Y-nya min 7. Oke. Pertanyaannya, titik mana saja yang berada di kuadran 1? Kuadran 1 tadi apa? Di kanan atas nih, di sini. Ini namanya kuadran 1. Ada titik apa aja? Ada titik A, titik B, dan titik C. Kemudian, titik apakah yang bernilai absis sama dengan 1? Nah, absis itu tadi apa? Nama lain apa? Nama lain dari sumbu X ya. Sumbu X. Sumbu X yang bernilai 1. Berarti ini ya. Nih, X-nya bernilai 1. Ini kan X, ini Y. Berarti titik E. Kemudian, titik apa yang bernilai ordinat sama dengan min 4? Tadi ordinat itu sama dengan sumbu Y. Berarti dicari mana yang sumbu Y-nya bernilai min 4. Ya, sumbu Y yang bernilai min 4 ini ya. Ini kan X, ini Y. Berarti titik yang memiliki ordinat min 4 adalah titik D. Kemudian titik apakah yang berpotongan dengan sumbu X? Yang berpotongan dengan sumbu X. Kalau berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya bernilai 0. Yang Y-nya bernilai 0 mana? Ini ya. Ini kan X, ini Y. Yang Y-nya bernilai 0 berarti titik B. Kemudian titik apakah yang berpotongan dengan sumbu Y? Sama ya kayak pertanyaan sebelumnya. Berpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kita cari nilai X yang 0 mana? Ini ya, ini kan X, ini Y. Berarti X yang bernilai 0 adalah titik C. Oke, gampang ya. Next, pembahasan yang C nih, menentukan bidang bangun datar. Tadi kan titik, sekarang bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Contoh, tentukan letak dari tiap-tiap titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat. Kemudian, bangun apakah yang terbentuk, dan tentukan keliling beserta luasnya. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih, titik A, B, C, sama D itu ada di mana sih di koordinat ini gitu ya. Yang A, min 2, min 3, X-nya min 2, berarti di sini nih. Y-nya min 3, berarti di sini. Berarti titik A ada di sini. Yang B, 2, min 3, X-nya 2, Y-nya min 3. Yang C, 2,7, X-nya 2, Y-nya 7. Oke. Terakhir yang D, min 2,7. X-nya min 2, Y-nya 7. Berarti di sini titik D, titik temunya. Nah, sekarang kelihatan ya, bangun apakah yang terbentuk? Udah pasti ini bangun persegi panjang. Kemudian, tentukan keliling dan luasnya. Nah, rumus kelilingnya persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar. Atau bisa juga kita jumlahin nih, semua sisi-sisinya, gitu kan? Kalau keliling kan gampang, tinggal jumlahin aja semua sisinya. Cuman kita di sini bisa pakai rumusnya, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, sekarang pertanyaannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa? Gampang, kita tinggal hitung aja petaknya. Ya, panjangnya itu kan ini ya, dari titik A ke titik B. Sedangkan lebarnya dari titik B ke titik C, gitu ya. Berarti kita cari tahu nih, panjangnya. Panjangnya itu dari A ke B, kita hitung berapa petak. 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya bernilai 4. Sedangkan lebarnya dari B ke C, kita hitung berapa petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 satuan ya. Berarti lebarnya itu 10. Oke, berarti kita tinggal masukin rumusnya. 2 kali panjangnya tadi 4 dan lebarnya 10. Berarti sama dengan 2 kali 4 tambah 10, 14, yaitu 28. Lebarnya, rumus luas persegi panjang yaitu P kali L, panjang kali lebar. Panjangnya 4, lebarnya 10. Jadi kita dapat 40 luasnya. Oke, gampang ya. Next, yang D, memahami posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Ya, di sini titik asal nih. Yang disebut titik asal tuh ini. Titik pusatnya 0,0. Contoh, jika diketahui titik P, A, B, dan C, tentukan koordinat titik A, B, dan C terhadap titik P. Jadi bukan terhadap titik asal ya,
tapi terhadap titik P. Kita cari tahu dulu posisi P, A, B, C-nya itu ada di mana. P itu 4, min 3. X-nya 4, Y-nya min 3. Berarti di sini ya. Kemudian A-nya 2,4. Sini. Kemudian B 6,1. 6,1 di sini ya. Dan C-nya min 3,2. Min 3,2 ada di sini. Nah, caranya gimana kalau kita mau menentukan terhadap titik P? Kita tarik garis koordinat baru yang berpusat di titik P. Nah, kita buat di sini sumbu baru, X baru dan Y baru yang berpusat di titik P. Nah, sekarang kita cari koordinat titik P terhadap A. Nah, kita lihat nih, A ini titiknya berapa koma berapa sih dari titik si P ini, gitu kan? Kita lihat di sini. Di sini kan berarti min 1, di sini min 2 ya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik A terhadap titik P itu ada di min 2,7. Gitu ya. Jadi bukan dari titik asal lagi, tapi dari titik P. Kemudian titik B. Koordinat titik P terhadap titik B. Kita lihat di sini posisi B itu ada di titik berapa sih? Kita lihat di sini 1, 2 ya. Di sini X-nya 2, kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4. Berarti titik B itu ada di 2,4. Yang C, kita lihat di sini yang C, X-nya berapa nih? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Min 7 ya, di sini. Kemudian Y-nya, kita hitung di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti titik C yaitu min 7,5. Gitu ya. Jadi kita buatnya dari titik P yang baru, bukan dari titik asal. Tergantung perintahnya di sini. Di sini kan perintahnya terhadap titik P, berarti kita pusatnya ada di P. Oke. Terakhir, membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x plus 1. Punya daerah asal atau domain yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sorry, ini harusnya kurawal ya. Buatlah tabel untuk fungsi f. Kemudian gambarlah grafik fungsinya pada bidang koordinat kartesius. Kita buat dulu nih tabel fungsi f. Nah, di sini tabelnya kita tulis dulu nih domainnya yaitu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tulis fungsinya. Fungsinya itu x plus 1. Yaudah, tinggal kita isi aja. Ketika x-nya 1, kan kita ganti ya. X-nya jadi 1, berarti 1 tambah 1, yaitu 2. Ketika X-nya 2, berarti 2 tambah 1, yaitu 3. Ketika X-nya 3, berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan seterusnya sampai 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kita udah dapat nih, berarti titiknya 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Kita udah punya nih koordinatnya. Tinggal kita masukin ke bidang koordinat kartesiusnya. Nah, tadi titik-titiknya ini ya, yang udah kita dapat ya. Tinggal kita masukin ke bidangnya. Titik 1,2, 1,2 X-nya 1, Y-nya 2, berarti ada di sini. Kemudian 2,3, ada di sini ya. Kemudian 3,4, 4,5, dan 5,6. Nah, setelah itu bisa kita tarik deh garis grafiknya. Seperti ini. Jadi, fungsi fx sama dengan x plus 1 punya grafik fungsi seperti ini, garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Selesai. Gampang ya, bab 2 ya, tentang koordinat kartesius. Untuk lebih memahami materi ini, yuk kita latihan soal dulu. Oke, kita jawab satu-satu. Yang A, tuliskan koordinat titik berikut. Kita harus tulis tadi x, y ya, urutannya x, y. Titik yang A, X-nya 4, Y-nya 2, berarti 4,2. Yang B, X-nya bernilai min 3, Y-nya 4 ya, berarti min 3,4. Titik yang C, X-nya itu min 2, Y-nya itu min 2, berarti C itu min 2, min 2. Yang D itu di sini X-nya 0 ya, sebutnya 0, X-nya dulu 0,2. Kemudian yang E di sini X-nya 6, Y-nya min 4, berarti 6, min 4. Terakhir yang F itu X-nya 1 dan Y-nya
min 3. 1, min 3. Oke. Terjawab ya, yang A. Kemudian manakah titik yang memiliki absis sama dengan 0? Artinya yang X-nya sama dengan 0. Ada di sini ya, titik D. Berarti di sini titik D, yaitu 0,2. Next, adakah titik yang absis dan ordinatnya bernilai sama? Kita cek satu-satu. A enggak, B enggak, C sama ya. C itu X-nya min 2, Y-nya juga min 2. Absis dan ordinatnya sama. Jadi di sini ada, yaitu titik C, min 2, min 2. Terakhir, titik apakah yang jumlah absis dan ordinatnya sama dengan 6? Mana nih yang X? Kalau ditambah sama Y, hasilnya 6. Kita cek dari yang A, X-nya 4, Y-nya 2. Bener ya? 4 tambah 2 kan 6. Berarti di sini ada titik A, yaitu 4,2. Kemudian yang B, enggak ya. Yang C juga enggak. Yang D enggak. E enggak. F juga enggak. Jadi cuman ada titik A. Oke, satu lagi. Soal, jika titik A, B, dan D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Oh, maaf, ini titik A, B, dan C seharusnya. A, B, dan C dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kita hubungkan di sini A ke B, B ke C, dan C ke A. Bangun apakah yang terbentuk? Udah jelas ya. Ini adalah bangun segitiga. Next, titik apakah yang absis dan ordinatnya berlawanan? Nah, kita harus cari tahu nih satu-satu. A itu titiknya 3,3. Kemudian yang B titiknya 4,2. Yang C titiknya 2,1. Yang D titiknya 6,0. E titiknya 2, min 3. F 4, min 4. G itu 0, min 5. H min 2, min 2. Dan I titiknya min 4,0. Karena dia di sini ya, X-nya jadinya 0. Oke, titik apakah yang absis dan ordinatnya berlawanan? Berarti 1 plus 1 min tapi di angka yang sama. Kita cek di A enggak, B enggak, C enggak, D, E, F ya. Yang 1 4, yang 1 min 4. Berarti di sini adalah titik F, yaitu titik 4, min 4. Nah, ini berlawanan ya. Kemudian titik apakah yang berpotongan dengan sumbu X? Artinya Y-nya sama dengan 0. Yang Y-nya sama dengan 0 itu apa? Ada titik D sama titik I ya. Karena ini X, ini Y, ini X, ini Y. Oke, jadi di sini ada titik D dan titik I. D itu 6,0 dan titik I itu min 4,0. Titik apakah yang berpotongan dengan sumbu Y? Sama ya. Berarti X sama dengan 0. Yang X-nya sama dengan 0 ada ini ya. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti titik G. Titik G, yaitu 0, min 5. Next, titik apakah yang nilai absisnya 2 kali ordinatnya? Artinya X-nya itu adalah 2 kalinya Y. Kita cek di sini. Yang A, 3 sama 3 enggak ya. Yang B, 4 dengan 2. 4 2 kali lipatnya 2 ya. Bener. Berarti di sini ada titik B. Kemudian kita cek lagi. Yang C, 2,1. 2 itu 2 kali lipatnya 1 kan ya? Berarti juga titik C. Cek lagi, titik D enggak ya, 6,0. Titik E enggak, F enggak, G, H, I juga enggak. Berarti di sini ada titik B yaitu 4,2 dan titik C 2,1. Terakhir, titik apakah yang terletak di kuadran 3? Kuadran 3 mana? Tadi kan kita mulainya dari kanan atas ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yaitu titik H ya. Titik H. Yaitu min 2, min 2. Selesai. Oke, cukup sekian pembahasan kita di bab 2 tentang koordinat kartesius. Mudah ya?
Next, kita akan bahas bab 3 tentang relasi dan fungsi. Demikian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa protokol kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.